kabar semuanya? Kenalin aku Jessica Yanianinta yang akan menemani kalian semua di podcast Gen Z Talk, obrolannya para Gen Z dari Avi Radio Gunadarma Frekuensi Call 34,4 FM. Nah, Sobat Avi Radio, kita hari ini akan ngobrolin topik yang menarik dan penting nih untuk dibahas. Apa sih topiknya? Ya, topiknya itu tentang how to be a good speaker and productive. Nah, jadi kan kita di sini akan ngebahas tentang public speaking dan juga bagaimana cara kita agar selalu produktif ya. Nah, yang pertama itu kan kita ngomongin public speaking. Kenapa sih kita harus ngomongin ini? Karena kan yang kita tahu public speaking itu selalu ada di sekitar kita ya. Bahkan kita tuh selalu gunain itu. Bahkan kayak contohnya nih, kita ngobrol sama orangnya itu public speaking loh guys. Nah, kalau untuk produktifnya di dunia yang makin cepat ini terus berkembang selalu ya, kita tuh sebagai manusia juga harus selalu mengikuti perkembangan itu. Jadi kita tuh harus selalu jadi orang yang produktif, selalu ada ini itunya, gerak selalu. Apalagi kan kayak kita kan ngobrolin tentang Gen Z ya. Gen Z itu kayak ada perspektif tersendiri tentang generasi yang mageran, generasi yang dia tuh jompo gitu. Jadi jangan itu ke arah yang malas ya. Jadi kita semuanya harus bisa produktif ya guys. Oke. Nah, Sobat Avi Radio, kita hari ini nih di podcast ini gak akan sendirian aja, karena kita udah bersama narasumber kita yang sangat memotivasi kita nih pastinya. Yaitu ada Kandia Setia Putra Kusnadi. Halo Sobat Avi Radio semuanya, dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak ya dia sudah datang ke podcast kita ini. Oke, sebelumnya nih kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau ngenalin nih Dias ini siapa sih. BTW nih, Dias ini yang sebagai narasumber kita udah punya banyak banget pengalaman. Waduh. Bener-bener dia tuh salah satu orang yang produktif loh guys. Oke, aku akan nyebutin nih ya, dia udah punya pengalaman apa aja. Oke, si Dias ini nih punya pengalaman jadi Duta Kampus Politeknik Negeri Jakarta, Duta Generasi Berencana Kota Tangerang Selatan, pernah jadi juara 2 MC International Business Administration Competition di Batam. Yang terakhir ada juara 1 MC Business Administration Contest. Wah, ini banyak banget ya. Sebenarnya ini yang di aja nih belum semua. Itu kalau kita sebutin di sini bisa sampai habis ini. Iya, panjang ya podcast ini. Aduh, iya juga. Oke, sebelumnya nih makasih banyak ya Dias udah dateng dan mau berbincang-bincang nih di podcast kita ini. Thank you juga Jessica dan tim udah diundang ke podcast ini. Wah, dengan senang hati. Asik. Ya, biar kita bisa diskusi panjang. Yes, bener. Kita di sini tuh diskusi bareng-bareng dan belajar bareng-bareng ya guys. Oke nih, lu akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih pas kuliah? Lu dong diceritain. Oke, jadi kalau kuliah sebetulnya ya mahasiswa pada umumnya aja belajar tiap hari, kuliah pada biasa. Tapi karena alhamdulillahnya agak sedikit santai semester ini, jadi offline itu cuma seminggu, mungkin cuma sekali 2 kali, hari Kamis aja. Tapi ada project-project yang harus kita selesaikan. Kayak misalnya kita tuh kolaborasi dengan UMKM untuk terjun ke lapangan langsung, ngebantu mereka supporting dan sebagainya. Bahkan disuruh untuk bikin bisnis juga, karena emang kan jurusannya kebetulan administrasi bisnis. Nah, sambil kuliah itu kan jadi duta kampus juga nih, kebetulan dapat amanah. Kita tuh sering dapat penugasan gitu, entah jadi LO atau entah jadi penerima tamu jadi internasional ataupun domestik. Dan juga misalnya jadi penugasan jadi MC di acara-acara di kampus atau di luar kampus. Wow. Terutama sih pas kemarin waktu pembukaan pendaftaran kuliah tuh itu agak sedikit sibuk tuh. Karena kita harus ke sekolah-sekolah untuk presentasi tentang PNJ, pengenalan tentang PNJ, terus ngasih motivasi tentang perkuliahan. Ya kira-kira itulah keseharian di kampus mungkin. Sama ikut beberapa kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Wow, hektik juga ya, tapi selalu produktif dia. Kalau enjoy enak. Enak. Iya, bener juga ya. Bener, kita tuh semuanya harus enjoy aja deh jalanin ya, bener ya, agar kita juga nggak terbebani ya. Iya, bener banget. Bener banget. Oke, kira-kira lu ada kesibukan lain nggak sih selain kuliah ini? Kalau kuliah sih sebetulnya ya kan emang tadi kuliah di kampus ya. Kegiatan-kegiatan di kampus cukup banyak, tapi di luar juga gue nggak mau membatasi diri, juga mau explore terus karena emang anaknya tuh emang suka nyoba hal baru gitu. Nice. Entah itu ikut volunteer, entah itu ikut kegiatan-kegiatan kayak misalnya pekerja sampingan. Dan juga sekarang ini dari November kemarin jadi admin
atau tim medianya dari salah satu anggota DPR RI di Komisi 10, bantu ngedit videonya, bantu handle Instagramnya, sambil tipis-tipis juga ada pekerjaan sampingan juga, entah jadi MC kan, alhamdulillah kan sering jadi MC kan di beberapa event-event dari kementerian atau dari DPR. Itu sih kegiatan di luar. Sama sekarang lagi ikut project dari APEC itu Asia Pacific Economic Cooperation, Jess, kalau Jessica tahu, itu kayak PBB, tapi ini untuk Asia Pasifik aja. Jadi mereka itu menariknya, Jess, mereka punya program untuk edukasi dan mereka tuh mau orang-orang di ASEAN ini bisa bertumbuh juga. Jadi tiap negara diminta kirim 2 orang dan alhamdulillahnya terpilih jadi salah satu delegate, dan di Juni nanti insya Allah akan berangkat ke Korea untuk project ini, untuk mentoring. Masya Allah. Semoga minta doanya juga nih buat teman-teman Sobat Alfi Radio juga, semoga acaranya lancar, projectnya lancar. Karena Jess, kalau misalnya ini project, misalnya proposal kami juara 1, kami akan diberangkatkan ke Thailand untuk presentasi di forumnya APEC seperti itu. Bisa keliling dulu ya dong ya. Belajar lah, kita masih belajar. Mantap. Ya bismillah ya guys, mohon doanya. Karena ini juga buat kita semua ya, dia bermanfaat banget loh ini buat kita semua, bener-bener deh, hebat. Tapi kira-kira nih kan lu banyak kegiatan nih, cara bagi waktunya tuh gimana, Dias? Nah ini menarik nih, karena ini banyak banget Jess yang nanyain, gimana sih lu bagi waktunya, lu tidur atau enggak sih? Sehari-hari kayaknya pagi di sini, siang di sini, sore di mana lagi gitu kan? Kayak ada di mana-mana dong. Orang lihatnya kayak gitu kan mungkin, tapi sebenarnya gue selalu punya prinsip sebenarnya, setiap orang kan waktunya sama kan, 24 jam sehari, seminggu 7 hari gitu. Tapi kan nggak setiap hari kalian sibuk kan, ya nggak sih? Kayak kita kadang ngerasanya kita tuh sibuk setiap hari, tapi sebenarnya nggak produktif. Jadi makanya kita juga nanti akan bahas ke sana kan. Jadi gimana caranya kalau aku tuh ada dua tipe. Pertama, manajemen waktu. Manajemen waktunya misalnya dijadwalin, jadi setiap malam tuh selalu bikin penjadwalan, atau biasanya tiap minggu. Aku tuh bikin penjadwalan tiap minggu. Di Google Calendar tuh bikin hari ini kemana, besok kemana, lusa kemana. Itu udah dari jamnya pun detail, jadi kita tahu nggak sampai lupa gitu kan. Nah terus kalau misalnya ada yang tiba-tiba ntar rapat jam segini, itu langsung di notes di Google Calendar biar kita nggak lupa dan bisa atur lagi waktunya, di adjust lagi. Dan kalau ada bentrok itu ya kita harus bisa gimana caranya bisa ada di 2 atau pilih dikorbankan salah satu. Dan itu pintar-pintar kita aja, nanti ya kamu harus belajar juga sih buat survive di sana kan. Yang kedua adalah manajemen fokus sebenarnya, Jess, bukan waktu. I see. Jadi ini yang mungkin orang-orang kebanyakan tuh terjebak dalam manajemen waktu gimana gitu. Sebenarnya manajemen waktu tuh agak sulit. Yang gampang itu sebenarnya manajemen fokus. Kayak misalnya sehari kamu ada 5 tugas, kalau ada 5 hal yang harus dikerjain. Nah, pagi misalnya fokus ke ini dulu, siang fokus ke sini dulu, sore fokus ke sini dulu. Karena kalau misalnya pikiran kita tuh fokusnya ke banyak hal, itu susah dan akan lama selesainya. Tapi kalau misalnya fokus satu dikerjain sampai selesai dulu, udah jangan dipotong-potong, harus sampai selesai dulu. Karena kalau misalnya di-cut lagi dengan informasi baru, dengan fokus yang baru, itu susah untuk nge-recall memorinya, dan juga biasanya susah buat kita tuh bisa di mode fokus. Kan pernah nggak sih kalau misalnya lagi ngerjain tugas, terus pas udah lama tuh tiba-tiba lancar gitu. Betul. Tiba-tiba encer, tiba-tiba cepet gitu, tiba-tiba jadi pintar gitu. Ya itu karena emang pas otaknya udah nyampe di sana, udah sesuai lah ibaratnya moodnya. Jadi itu biasanya tuh manajemen fokus ya. Gitu juga ngebahas tentang, ada sedikit medisnya juga ya, tentang cara kerja otak kita ya. Wow, ternyata seluas itu guys. Tentang produktif bukan hanya kita tuh ngelakuin kegiatan itu ya guys, tapi ada lain halnya dah. Karena sebenarnya just produktif itu adalah dimana kamu ngerjain apa yang sebenarnya emang jadi tujuan kamu. Jadi kalau misalnya emang tujuannya jadi, misalnya Jessica tujuannya jadi podcaster, kalau sehari-hari cuma masak doang kan berarti nggak align dong kan, berarti nggak produktif kan. Atau misalnya kalau sehari-hari cuma main game, itu kan berarti nggak produktif. Atau misalnya sehari-hari kamu baca buku aja, itu produktif, tapi kamu juga harus latihan berbicara gitu. Produktif itu dimana tujuan kamu sama apa yang kamu lakukan tuh bersinergi atau align. Kayak misalnya kalau mau jadi podcaster ya berarti kita harus sering-sering ngobrol, harus sering-sering latihan, itu berarti baru produktif. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya sih tahu dulu arahnya tuh mau kemana, mau hidup itu kemana. Kayak itu saja. Wow guys, ini padahal masih awal ya obrolan kita, tapi udah seseru ini. Wah, gimana nih di segmen selanjutnya, pasti bakalan lebih seru banget ya. Karena di segmen selanjutnya kita akan ngebahas lebih banyak mengenai topik kita nih, yaitu how to be a good speaker and productive. Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Alfi Radio, tetap di podcast Gen Z Talk, obrolannya para Gen Z.
Halo Sobat Aufi Radio, kembali lagi di podcast Gen Z Talk, obrolannya para Gen Z. Nah, kita udah di segmen selanjutnya nih. Kita di segmen ini akan ngebahas lebih banyak dan lebih mendalam mengenai how to be a good speaker and productive bersama Dias. Halo, kembali lagi aku Dias. Oke nih guys, pasti kalian juga udah pada penasaran kan gimana cerita-ceritanya dari Dias nih dan juga pengalaman-pengalaman dari Dias. Jadi yuk kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol lagi sama Dias. Oke nih Dias, Ya. tolong siapkan Siap. kertas ujiannya. Waduh. Kita ujian lisan guys. Oke, gua bakalan nanya ini yang pertama. Gimana sih awal mulanya nih? Mulai kegiatan public speaker ini nih Dias, boleh dong diceritain? Well, sebenarnya ini long story banget aja karena awal mulanya itu sebetulnya dari SMP. Jadi SMP itu gue kan anaknya suka puisi dulu. Dari SD SMP tuh suka puisi. Jadi ada momen waktu pesantren dulu SMP kita disuruh tampil puisi. Terus pas baru tampil itu momen penting buat angkatan, tapi gue gemeteran di atas panggung dan badan tuh dingin semuanya bener-bener semua yang dilatih itu hilang di atas panggung dan itu acara hancur. So makanya karena itu gue memutuskan untuk gue harus bisa nih public speaking karena SMP tuh gue bukan tipe yang anak suka ngobrol, bukan sosial gitu aja, pendiam banget, bahkan penakut lah, pecundang lah kalau dalam hati anggapnya. Tapi SMA mutusin buat ngubah diri karena gue mikirnya SMA kan teman-temannya baru kan ya, jadi kita nggak kenal orang-orang, jadi ya udah kita bertindak atau berperilaku sesuai yang kita mau aja karena orang juga nggak kenal kan, nggak tahu background kita apa gitu. Dari situ mulai ikut-ikut organisasi dan sebagainya gitu. Pertama itu mulai sering banget public speaking karena jadi ketua OSIS. Mulai dari masa kampanye, mulai dari debatnya. Setelah itu kan kita sering sambutan dan sebagainya. Itu mulai dipelajarin tuh, diulik-ulik lagi gimana caranya public speaking, gimana cara ngobrol, gimana caranya handle ngobrol sama sama guru, sama teman-teman, gimana ngobrol sama anak-anak yang bandel-bandel, kan beda kan, kita treatmentnya beda. Nanti juga akan dibahas kalau public speaking itu kita harus nyesuaiin sama audiens. Nah terus SMA akhir setelah selesai jadi ketua OSIS, ditawarin lah sama ada satu mentorku untuk ikut nih jadi duta genre Tangerang Selatan gitu. Dibantu juga sama beliau prosesnya dan alhamdulillah kepilih satu-satunya anak SMA yang terpilih jadi duta genre di Tangerang Selatan karena saat itu kebanyakan tuh adalah mahasiswa semester akhir atau semester pertengahan. Ya udah setelah itu SMA selesai dan di perkuliahan berlanjut. Tapi di setiap fase tuh levelnya selalu naik gitu Jess. Karena kan kalau SMA mungkin ya teman-temannya mungkin masih biasa. SMA atau kuliah ketemu lagi orang-orang yang berbagai macam lagi kan, dari daerah ini, daerah itu. Banyak ada kebudayaan. Dari luar negeri juga kan. Jadi kita tuh harus nge-treatnya beda-beda. So dari sanalah mulai proses-proses public speaking itu diasah dan dilatih. Karena semakin banyak panggung itu sih sebetulnya buat kita tuh semakin bisa menguasai. Mungkin itulah sedikit kisah awal mula public speaking dari kekecewaan masa lalu sehingga mutusin untuk gue harus bisa, gue harus mampu dan ya dimulai. Tapi satu hal faktornya adalah karena mau mulai dan mau nyoba. Wow, bener-bener ya, itu intinya nih guys, semuanya tuh ada awalnya, maksudnya nggak langsung instan itu semuanya ada usahanya dulu gitu lah, ada jalannya masing-masing. Itu sih balik lagi jalannya masing-masing ya. Bener-bener karena nggak semua orang tuh lahir udah bisa public speaking, itu enggak. Karena kalau ada dua, misalnya kalau kita bandingin sama baca Jess, kalau orang berbicara itu bisa ngomong itu karena mungkin lingkungannya dari pas dia baik, orang-orang udah lingkungan yang banyak ngomong dan mungkin obrolannya bagus, sehingga ke otak itu pasti berpengaruh Jess. Tapi kalau membaca kan kita belajar, kan nggak ada tuh orang anak bayi baru lahir udah bisa baca tuh kan nggak kan, beda kan? Beda. Jadi emang bener ada orang-orang yang dari kecil tuh udah ibaratnya udah punya bakat untuk public speaking ada. Tapi aku bukan salah satu orang yang bakat. Gue tuh orangnya yang emang awalnya struggle tapi mau nyoba untuk belajar gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya emang ngerasa sekarang belum bisa, ya jangan putus asa karena sebetulnya selalu bisa dicoba gitu. Karena ada satu quotes dari Tan Malaka, hidup yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Jadi ya semua itu harus berjuang sih. Mantap, bagus banget ya motivasinya dia sini, bener-bener kuat banget ya untuk terus maju guys, please deh. Untuk kita tuh jadi Gen Z jangan mageran ya guys. Kita apalagi kan udah teknologi
makin maju, jadi yuk kita juga maju terus pastinya. Jangan. Oke, selanjutnya kan dia sini udah berpengalaman ya jadi public speaker. Tapi kira-kira nih ada tugas pokoknya nggak sih di public speaker ini? Tugas pokoknya itu apa sih? Sebenarnya kunci dari public speaking itu kan sebenarnya kan adalah komunikasi kan. Dan Yes. komunikasi itu kalau kita pahamin sebenarnya adalah di mana kita deliver the message. Kita bisa menyampaikan informasi yang di kepala kita ke kepala audiens. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi tugasnya seorang public speaker adalah bisa menyampaikan ide-ide tersebut, gagasan-gagasan itu I see. ke si audiensnya dan bisa diterima dengan baik, dengan efektif dan juga dengan efisien. Itu kuncinya. Yang kedua sebetulnya yang juga nggak kalah penting adalah influence the people. Jadi gimana seorang public speaker itu bisa menginfluence audiensnya, kayak bayangin Pak Soekarno zaman dulu mungkin Yes. bisa menginfluence dengan angkatlah bambu runcingmu itu bla 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 gitu kan, sehingga menginfluence untuk bisa semangat lagi nih orang-orangnya untuk meraih kemerdekaan ya kayak gitu. Tugas public speaker, orator tuh ya dua sebenarnya, deliver the message sama bisa menginfluence mereka. Oke. Itu sih kalau yang aku pahamin ya. Mungkin ada lagi ya, cuma kuncinya menurutku dua itu. Tapi ngomongin sejarah kayak Pak Soekarno tuh berorasi biar kayak kita semua kan ada semangat nih buat lawan penjajah itu juga kayak ada pengaruh emosi ya. Kita menyalurkan emosi juga ya. Iya, wah bener-bener lengkap banget. Karena public speaking tuh bukan cuma kita deliver the message juga sih sebetulnya. Bukan cuma sebatas informasinya setelah selesai kamu sampaikan gitu, tapi gimana kamu memberikan diri kamu di dalam perkataan itu sehingga emosinya nyampe ke audiens. Kayak misalnya kalau kita pengen bikin orang nangis saat di sebuah seminar gitu kan, pasti kita ceritanya tuh dengan kayak, jadi dulu tuh ya aku tuh makannya susah Ya Allah, gitu. okay. Pasti kan ada emosi yang disampaikan melalui kalimat-kalimat tersebut. Yes, ya. Gitu. Emosi juga penting sih, emang benar banget. Bener sih, bener banget ya. Jadi emang apalagi nih di sekarang ini kan ada kayak teknologi AI aja tuh gak bisa gantiin loh guys. Kayak kita nih public speaking kayak gini tuh ya seharusnya ya human to human gitu loh untuk menyampaikan informasi. Soalnya kan kayak ada jiwanya ya. Kata-kata itu bukan hanya kata-kata aja, ada jiwanya loh guys. Karena kalau manusia kan saling connect kan. Yes, bener-bener. Ada empati, saling empati, Iya. ada simpati juga. Yes, wah bener-bener luas banget nih pokoknya ya. Oke, kira-kira tadi kan udah cerita-cerita banyak nih. Boleh dong dikasih tahu tips and triknya menjadi seorang good public speaker? Mungkin kayak contohnya kan audiens kita nih banyak nih, kayak mau ngambil contoh anak-anak nih, menarik banget. Kira-kira ada ini enggak? Misalkan pembukanya kita mau main game dulu nggak nih gitu? Oke, Kira-kira icebreaking ya, gitu. gitu. Yes. Iya bisa banget. Jadi kalau misalnya pengen narik attention dari audiens di awal tuh kita punya cara yang banyak banget. Biasanya kalau nge-MC, biasanya orang-orang ada yang pakai pantun, ada yang emang langsung ice breaking kayak atau nggak tepuk-tepuk tangan atau apa, kan itu bisa kan. Itu emang untuk narik attention dari audiens karena di beberapa detik pertama itu mereka akan bisa gampang lepas fokusnya. So itu tadi mungkin tipsnya salah satunya adalah bisa pakai pantun, bisa pakai dengan cerita juga sehingga orang lebih tertarik. Itu untuk di awal-awal. Oke nih guys, bener-bener ya banyak banget yang udah kita dapat nih info-infonya dari dia, cerita-cerita lainnya juga tips and triknya ya. Nah untuk yang terakhir nih Dias, waduh udah terakhir aja ya. Gimana nih harapan kedepannya nih buat dia sendiri, mungkin sebagai public speaker kah atau seorang mahasiswa atau lain-lainnya? Boleh dong kasih Harapan kedepannya? Harapan kedepannya. Well, sebenarnya kalau harapan ke depan, semoga Dias tuh selalu menjadi orang yang mau terus belajar. Semoga dia selalu menjadi orang yang mau terus mencoba juga dan tidak pernah takut menghadapi hal-hal yang ada di depan. Karena selama ini apa-apa yang sudah dicapai, apa-apa yang sudah dialami itu karena dulu berani untuk nyoba dan berani untuk mulai. Dan juga semoga kedepannya kita bisa jadi orang yang bermanfaat juga buat orang banyak. Yes. Karena itu mimpiku sih, mimpiku bisa ngasih manfaat ke sebanyak mungkin orang, terutama mungkin orang terdekat dulu dan orang yang paling membutuhkan dulu. So saat ini sedang mencoba berjuang buat diri sendiri. Setelah itu selesai, baru kita berjuang untuk orang lain. Deep banget ya guys. Ini wah bener-bener menyentuh banget sih. Karena juga aku ada relate-nya juga sama pesannya dia situ. Pastinya kayak mau bermanfaat untuk orang lain, tapi ya balik lagi kan kita harus
ke diri kita sendiri dulu ya dia. Selesai sama diri juga kan agak susah aja. Bener kayak masa lalu harus diselesain dulu ya. Iya betul. Oke nih Sobat Avi Radio, itu dia tadi ya bincang-bincang kita bersama Dias nih. Gimana? Pasti seru bukan? Karena banyak banget info-info, terus kayak pengalaman cerita-ceritanya, tips and trick ya. Pokoknya insightful banget nih buat kita semua ya. Dan semoga obrolan kita di podcast ini nih bisa menginspirasi kita semuanya pasti dong. Oke nih, tapi nih untuk segmen yang ini sayangnya kita udah ada di penghujung ya, karena di segmen selanjutnya kita udah masuk ke segmen closing. Tapi tenang aja guys, segmen closing nih kita masih ada ngebahas beberapa hal dan juga ada pesan-pesan khusus untuk para Sobat Avi Radio. Jadi tetap di podcast Gen Z Talk, obrolannya para Gen Z. Halo Sobat Avi Radio, kembali lagi di podcast Gen Z Talk, obrolannya para Gen Z. Wah, kali ini nih kita udah masuk segmen closing ya Dias ya. Nggak nyangka, waduh udah di penghujung acara nih. Tapi tenang aja nih, karena di segmen closing ini kita masih ada bincang-bincang sedikit, ngebahas beberapa hal dan juga ada pesan-pesan khusus buat para Sobat Avi Radio nih. Oke, kita langsung aja yuk nanya-nanya lagi nih ke Dias. Oke nih Dias nih, pertama-tama nih, gimana kesan dan pesannya nih buat podcast kita ini? Wah, langsung nih ya. Ya langsung nih ya. Langsung ya. Jujur ini pengalaman podcast yang berapa ya? Mungkin udah 4 atau 5 ya. Waduh. Tapi ini salah satu yang menarik. Puas. Karena hostnya interaktif sekali, Wow. diajak ngobrol. Wow, thank you so much. Temennya juga timnya mau untuk nyoba terus belajar walaupun ada kendala, tapi tetap bisa diatasin gitu. Yes. Karena kan emang setiap momen tuh pasti ada aja kan masalahnya kan. Yes. Tapi ya enak nih podcastnya juga, ruangannya enak banget, proper Okay. dibanding beberapa podcast yang lain ya. Oke. Oh. Karena pernah yang agak ya, Oke. pelan ya. Agak Tapi di sini so far enak banget. Oke, mah. Karena peralatan juga lengkap, Wow. ngobrolnya enak, tadi juga dikasih minum, ada sponsornya juga lagi kira-kira. Wes, Masya Allah. Oke, ini kayak close the door ya kalah nih bentar lagi. Waduh. Jadi kompetitornya nih ya. Oke, nice banget ya guys. Waduh, makasih banyak nih atas pesan dan pesannya. Makasih juga loh. Terharu loh. Aduh, makasih banyak. Pokoknya makasih terus nih. Oke, lanjut ya Dias ya. Kira-kira ada nggak nih pesan untuk para Sobat Avi Radio nih, terutama mungkin yang mau mulai jadi public speaker nih, misalkan? Oke, mungkin balik lagi ke segmen sebelumnya tadi aja ya, yang aku bilang untuk yang pertama kuncinya juga kita harus berani. Karena mau gimana pun teman-teman, kalian mau nyoba apapun tuh kuncinya kan harus berani untuk mulai, berani untuk nyoba. Dan keberanian ini bukan hanya pada saat mulai aja, tapi pada saat kamu tuh berani untuk terus-menerus mencoba ketika kamu nemu struggle. Karena yang namanya belajar tuh kan ada learning curve-nya. Di momen pertama tuh mungkin di sini masih gampang, tapi mulai flat tuh lama-lama mungkin makin susah. Nah, gimana tuh caranya tuh kita bisa maintain terus, semangat terus untuk terus maju, untuk terus menyelesaikan masalah-masalah itu. Yang kedua, tadi pahamin materinya sebelum kamu terjun jadi public speaker. Yang ketiga, cari role model, ikutin. Kalau misalnya bingung belajarnya gimana, cari dulu nih nonton video 1-2, kamu pelajarin teknik ngomongnya, lalu diikut aja, benar-benar ditiru aja dulu, belajar ditiru depan kaca segala macam gitu. Terus yang keempat, aku tuh sering setiap kali perjalanan ke kampus, karena misalnya perjalanan lama kan, ngobrolin apa aja terserah, ngomong sendiri. Entah misalnya ada ide satu, kita obrolin, ya kita tadi menurutku gimana ya kalau misalnya soal gender, soal ini itu bahasanya sendiri terserah. Itu kamu juga bisa misalnya ada mobil, ngomongin mobil, ada pintu, ngomongin pintu, ada lampu, ngomongin kenapa bisa lampu bercahaya, kalau misalnya dunia ini nggak ada lampu gimana, terserah kamu di jalan atau depan kaca bisa ngobrol itu apa aja. Mungkin beberapa saran tadi terkesannya agak basi karena semua orang udah pernah ngomong itu, tapi nggak semua orang teman-teman yang mau ngelakuin dan mau terus-terusan nyoba ngelakuin itu. Karena konsisten tuh susah banget, bahkan ya sampai sekarang pun sama gitu, masih harus belajar. Mungkin yang terakhir adalah ya terus mau belajar, terus mau berproses. Itu. Wah, itu dia ya pesan-pesannya ya untuk para Sobat Avi Radio dan juga untuk kita semua nih ya, karena kan balik lagi kita semua masih kayak belajar, tapi belajar terus dan berani mencoba. Oke nih, selanjutnya
apa harapan kepada Sobat Avi Radio kita nih setelah dengerin podcast kita nih? Apalagi kan buat yang Gen Z kita kan ngomongin produktif ya tadi. Apa nih? Oke, jadi semoga teman-teman semua di sini yang entah itu Gen Z atau mungkin ada